Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Dwi Anggraini, NIM 17610070 akan mempresentasikan tentang supercritical flow generating a solid light wave above a bump yang ditulis oleh Bapak Wiryanto dan Bapak Jamhuri. Yang pertama, permasalahan formula. Sebagai sistem koordinat, kita memilih kartesian dengan sumbu X bar horizontal sepanjang saluran di bawah gundukan dan sumbu Y bar yang tegak lurus terhadap sumbu horizontal. Gundukan tersebut dideskripsikan dengan Y bar sama dengan H bar X dengan hanya mempertimbangkan gundukan simetris. H bar min X bar sama dengan H bar X bar sehubung dengan sumbu vertikal. Ketinggian permukaan adalah Y bar sama dengan eta X bar dengan kedalaman seragam H besar sebagai mutlak atau jarak X bar menuju tak hingga, dan fungsi potensial dinotasikan dengan Pi. Berdasarkan jurnal ini, beberapa persamaan diantaranya adalah Pi bar X bar ditambah Pi bar Y bar sama dengan 0 dengan asal aliran min tak hingga kurang dari X bar kurang dari tak hingga, H bar X bar kurang dari H besar ditambah eta bar X bar, dan persamaan kedua Pi bar Y bar ditambah Pi bar X bar dikalikan eta bar X bar sama dengan 0, dan persamaan ketiga setengah dikalikan Pi bar kuadrat X bar ditambah Pi bar kuadrat Y bar ditambah G dikalikan dengan H plus eta bar sama dengan setengah U0 bar kuadrat ditambah G dikalikan H besar. Dengan permukaan bebas, Y bar sama dengan H besar ditambah eta bar X bar, dan persamaan keempat adalah Pi bar Y bar dikurangi Pi bar X bar dikalikan H bar X bar sama dengan 0. Di sisi kanan persamaan 3 itu mewakili situasi aliran seragam. Kami memeriksa situasi di mana skala panjang horizontal lambda dan gelombang yang dihasilkan oleh gundukan sangat jauh lebih besar dari kedalaman. Ini memungkinkan kita untuk mendeskripsikan parameter kecil epsilon sama dengan H per lambda kuadrat. Kita juga mengasumsikan amplitudo dari gundukan itu kecil, jadi kita bisa mengekspresikan aliran itu sebagai aliran seragam U0 bar X bar terganggu oleh istilah yang lebih kecil dinotasikan dengan Pi yang seperti itu. Karena itu fungsi potensial menjadi Pi yang awal tadi, Pi bar sama dengan U0 bar X bar ditambah Pi bar yang baru. Dengan H besar sebagai kedalaman, akar G kali H besar sebagai kecepatan, U0 sebagai kecepatan aliran, Hx sebagai representasi gundukan, dan eta X, Y sebagai ketinggian permukaan. Selanjutnya, perskalaan variabel. Akan dilakukan perskalaan dengan mensubstitusikan skala-skala ke persamaan 1, 2, dan 4 sebagai berikut. Pertama, perskalaan variabel pada persamaan pertama. Persamaan pertama tadi dapat kita tuliskan do kuadrat Pi per do X kuadrat ditambah do kuadrat Pi per do Y kuadrat sama dengan 0. Dengan skala Pi bar sama dengan U0 bar X bar ditambah Pi bar, X sama dengan epsilon pangkat setengah X bar dikalikan H besar pangkat min 1, X bar sama dengan epsilon pangkat min setengah dikalikan H dikalikan H besar dikalikan X, Pi bar sama dengan epsilon pangkat min setengah dikalikan H dikalikan akar G dikalikan H besar Pi, dan Pi bar X sama dengan epsilon pangkat min setengah dikalikan H akar G dikalikan H epsilon G dikalikan H Pi X, lalu disubstitusikan ke do kuadrat Pi per do X kuadrat sehingga diperoleh seperti itu 2
pi bar per do pi bar per do x dikalikan do x per pi x. Lalu disubstitusikan permisalan awal tadi dimasukkan, jadi do per do x dikalikan u0 bar x bar ditambah pi bar do per do bar dikalikan epsilon pangkat setengah dikalikan h pangkat min 1 dikalikan x bar. Lalu kita kerjakan seperti itu menghasilkan persamaan baru. Persamaan 5 yaitu u0 bar ditambah akar g dikalikan h dikalikan do pi per do x. Do kuadrat pi per do x bar kuadrat sama dengan do per do x dikalikan do pi bar per do x bar dikalikan do x per do x bar. Lalu kita substitusikan lagi dengan persamaan yang ada di awal tadi, permisalan yang ada di awal, menghasilkan do per do x dikalikan u0 bar ditambah akar dari g dikalikan h dikalikan do pi per do x. Lalu dikalikan do per do x bar dikalikan epsilon setengah pangkat setengah h besar pangkat min 1 x bar. Lalu kita operasikan menghasilkan epsilon setengah dikalikan h pangkat min 1 akar g dikalikan h dikalikan do kuadrat pi per do x kuadrat. Kita misalkan ini persamaan 6. Selanjutnya skala-skala yang kita gunakan, pi bar sama dengan u0 bar x bar ditambah pi bar, y sama dengan h besar dipangkatkan min 1 y bar, sedangkan y bar sama dengan h besar kali y, pi bar sama dengan epsilon pangkat min setengah dikalikan h akar g dikalikan h besar pi, dan pi bar y sama dengan epsilon pangkat min setengah h besar akar g dikalikan h besar pi y. Lalu disubstitusikan ke do kuadrat pi bar per 2y do y kuadrat sehingga diperoleh do pi bar per do y bar sama dengan do pi bar per do y dikalikan do y per do y bar. Lalu disubstitusikan dengan skala-skala itu menjadi do per do y dikalikan u0 bar x bar ditambah pi bar dikalikan do per do y bar dikalikan y bar dikalikan h besar pangkat min 1, lalu dioperasikan sehingga menghasilkan epsilon pangkat min setengah akar g dikalikan h besar dikalikan do pi bar per do y. Kita namakan ini persamaan 7. Selanjutnya do kuadrat pi per do y kuadrat sama dengan do per do y dikalikan do pi bar per do y bar dikalikan do y per do y bar. Lalu kita substitusikan lagi, dimasukkan sehingga hasilnya menjadi epsilon pangkat min setengah dikalikan h pangkat min 1 akar g dikalikan h besar do kuadrat pi per do y kuadrat. Kita namakan persamaan 8. Lalu persamaan 6 dan persamaan 8 disubstitusikan ke persamaan 1 tadi sehingga diperoleh seperti berikut. Kita menghasilkan persamaan 9 yaitu epsilon dikalikan do kuadrat pi per do x kuadrat per plus do kuadrat pi per do y kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang kedua perskalaan pada persamaan 2. Persamaan 2 yang tadi bisa kita tulis sebagai do pi per do y dikurangi do pi per do x dikalikan do eta per do x sama dengan 0. Dengan skala eta bar sama dengan eta dikalikan h besar dan
epsilon pangkat setengah dikalikan H pangkat min 1 X bar, lalu disubstitusikan ke do eta per do X diperoleh do eta bar per do X bar sama dengan do eta per do X dikalikan do X per do X bar, lalu disubstitusikan dengan skala-skala yang kita punya, jadi do per do X dikalikan eta dikalikan H besar dikalikan do per do X bar dikalikan epsilon setengah dikalikan H besar pangkat min 1 X bar, sehingga memperoleh persamaan 10, yaitu epsilon pangkat setengah dikalikan do eta per do X. Nah, selanjutnya persamaan 5, 7, dan 10 disubstitusikan ke persamaan 2 menjadi sebagai berikut, sehingga kita peroleh persamaan 11, yaitu do eta per do Y dikurangi epsilon do pi per do Y dikurangi epsilon do eta per do X dikalikan U0 ditambah do pi per do X sama dengan 0. Kita jadikan itu persamaan ke-11. Selanjutnya, ketiga perskalaan pada persamaan 3 menjadi seperti berikut. Dengan skala-skala pi bar sama dengan U0 bar X bar ditambah pi bar X YT sama dengan epsilon pangkat min setengah H besar dikalikan dengan akar G kali H besar pi, lalu disubstitusikan menjadi seperti berikut, sehingga persamaannya diperoleh U0 kuadrat G kali H besar ditambah 2 U0 G dikali H dikali do pi per do X ditambah G kali H besar dikalikan dari kuadrat dari do pi per do X menjadi persamaan 12. Dengan skala pi bar sama dengan U0 bar X bar ditambah pi bar Y sama dengan Y bar H pangkat min 1, Y bar sama dengan HY, pi bar sama dengan epsilon pangkat min setengah dikalikan H dikalikan akar G dikalikan H, pi dan pi Y sama dengan epsilon setengah H akar G dikalikan H, pi Y disubstitusikan menjadi seperti berikut, sehingga memperoleh persamaan yaitu epsilon pangkat min 1 G dikalikan H besar dikalikan dengan kuadrat dari do pi per do Y menjadi persamaan 13. Lalu persamaan 12 dan persamaan 13 disubstitusikan ke persamaan 3 menjadi seperti berikut, sehingga memperoleh persamaan baru yaitu persamaan 14, yaitu F dikalikan do pi per do X ditambah setengah dikalikan dari kuadrat dari do pi per do X ditambah 1/2 dikalikan epsilon dikalikan do pi per do Y kuadrat ditambah eta sama dengan 0. Nah, selanjutnya keempat perskalaan pada persamaan 4. Persamaan 4 tadi dapat kita tulis sebagai pi do pi per do Y dikurangi do pi per do X dikalikan do H per do X sama dengan 0. Dengan skala H bar X sama dengan H dikalikan H besar per epsilon pangkat min 2 X sama dengan epsilon pangkat setengah dikalikan H pangkat min 1 X bar, lalu disubstitusikan ke do H bar per do X diperoleh sebagai berikut, sehingga lalu disubstitusikan seperti biasa, lalu diperoleh persamaan 15 yaitu do H per do X dikalikan epsilon pangkat 5/2. Lalu persamaan 7 dan 5 7, 5, dan 15 disubstitusikan ke persamaan 4 menjadi seperti berikut, lalu kita peroleh persamaan baru yaitu do pi per do Y dikurangi do H per do X dikalikan epsilon pangkat 3 dikalikan dengan F ditambah do pi per do X sama dengan 0. Kita sebut persamaan 16.
Selanjutnya, aproksimasi variabel yang digunakan. Aproksimasi pada persamaan 9, variabel tak bebas pi atau gundukan pada persamaan 9 dapat dalam bentuk deret asimptotik seperti berikut. Lalu, persamaan 18 dan 19 disubstitusikan ke persamaan 9 sehingga diperoleh hampiran dan persamaan 9 adalah epsilon kuadrat do kuadrat pi 2 per do x kuadrat per epsilon pangkat 3 do kuadrat pi 3 per do x kuadrat dan seterusnya ditambah dengan epsilon pi y1 ditambah epsilon kuadrat pi y2 ditambah seterusnya sama dengan 0 sebagai persamaan 20. Lalu yang B, aproksimasi pada persamaan 11. Variabel tak bebas pi gundukan dan eta ketinggian permukaan pada persamaan 11 dalam bentuk deret asimptotik. Persamaannya seperti berikut, membentuk deret. Lalu kita substitusikan persamaan 22 dan 26 ke persamaan 11. Kita masukkan saja, substitusikan seperti biasa sehingga kita memperoleh hasil epsilon pangkat 3 dikalikan do eta 1 per do x dikalikan do pi 1 per do x ditambah epsilon pangkat 4 do eta 1 per do x do pi 2 per do x ditambah epsilon pangkat 5 do eta 2 per do x do pi 1 per do x ditambah epsilon pangkat 5 do eta 2 per do x do pi 2 per do x ditambah seterusnya sama dengan 0 sebagai persamaan 27. Selanjutnya, aproksimasi pada persamaan 14. Dengan permisalan yang sama, sehingga dalam bentuk deret asimptotik sebagai berikut. Lalu substitusikan persamaan 29 sampai 35 ke persamaan 14 menjadi seperti berikut. Kemudian diuraikan menjadi epsilon f0 do pi 1 per do x ditambah epsilon 2 f0 do pi 2 per do x ditambah seterusnya, lalu seperti ini, sehingga kita peroleh persamaan 35 seperti berikut. 36. Selanjutnya, aproksimasi pada persamaan 16. Misalkan pi adalah gundukan dan f adalah perbedaan kecepatan aliran, maka persamaan dalam bentuk deret asimptotik menjadi seperti ini. Lalu disubstitusikan persamaan 38 sampai 41 ke persamaan 16 menjadi seperti ini, dan kita peroleh persamaan 42 yaitu epsilon pangkat 4 dikalikan dengan do h per do x dikalikan do pi 1 per do x ditambah epsilon pangkat 5 do h per do x do pi 2 per do x ditambah seterusnya. Setelah melakukan aproksimasi, lalu persamaan 9, 11, 14, dan 16 diperoleh solusi dengan meninjau pada tiap-tiap orde pertama sampai ketiga dari deret asimptotik. Selanjutnya, peninjauan pada tiap-tiap orde dari deret asimptotik. Berdasarkan persamaan 20, 27, dan 36 dan 42 akan ditinjau setiap orde epsilon untuk didapatkan solusi dari deret asimptotik. Yang pertama, orde epsilon. Do per do y dikalikan do pi 1 per do y sama dengan 0 pada 0 kurang dari y kurang dari 1. Dan do pi 1 per do y sama dengan 0 pada y sama dengan 1. F0 dikalikan do pi 1 per do x ditambah eta 1 sama dengan 0 pada y sama dengan 1, dan do pi 1 per do y sama dengan 0 pada y sama dengan 0. Selanjutnya B orde epsilon 2, epsilon pangkat 2
sebagai berikut. Do per do X dikalikan do pi 1 per do X ditambah do Y dikalikan do pi 2 per do Y sama dengan 0 dengan batas 0 sampai 1, dan do pi 2 per do Y dikurangi do eta 1 per do X dikalikan F0 sama dengan 0 pada Y sama dengan 1. F1 dikalikan do pi 2 per do X ditambah F1 do pi 1 per do X ditambah kuadrat dari do pi 1 per 2 ditambah kuadrat dari eta sama dengan 0 pada Y sama dengan 1, dan do pi 2 per do Y sama dengan 0 pada Y sama dengan 0. Sedangkan orde ketiga, do per do X dikalikan do pi 2 per do X ditambah do per do Y 2 eta do pi 3 per do Y sama dengan 0 pada batas 0 sampai 1, dan min do pi 3 per do Y ditambah do eta 1 per do X dikalikan F1 dikurangi do eta 1 per do X eta 1 plus do eta 2 per do X F0 sama dengan 0 pada Y sama dengan 1, do pi 3 per do X plus F1 do pi 2 per do X ditambah F2 do pi 1 per do X ditambah do pi 1 per do X dikalikan do pi 2 per do X ditambah do pi 1 per do Y do pi 3 per do Y ditambah setengah dikalikan dengan kuadrat do pi 2 per Y ditambah kuadrat dari eta sama dengan 0 pada Y sama dengan 1, dan do pi 3 per do Y dikurangi do H per do X dikalikan F0 sama dengan 0 pada Y sama dengan 0. Selanjutnya persamaan 43 sampai 53 disederhanakan ke dalam model matematika. Selanjutnya penyederhanaan solusi dari deret asimptotik. Langkah-langkah dalam penyederhanaan solusi dari deret asimptotik ke dalam model matematika sebagai berikut. A. Pada orde epsilon diperoleh do per do Y dikalikan do pi 1 per do Y sama dengan 0. Lalu integral persamaan 55 terhadap Y yaitu sebagai berikut. Lalu diperoleh do pi 1 per do Y sama dengan A. Selanjutnya dengan menggunakan kondisi batas 44 maka diperoleh A sama dengan 0 menjadi do 1 per do Y sama dengan 0. Untuk kondisi batas 46 sama seperti kondisi batas 44 didapatkan do pi 1 per do Y sama dengan 0. Selanjutnya untuk kondisi batas 44 dengan do pi 1 per do Y sama dengan 0 dihasilkan persamaan sebagai berikut. Do pi 1 per do X sama dengan min eta 1 per F0. Kemudian integralkan persamaan 57 terhadap Y, yaitu kita peroleh do pi 1 per do X sama dengan do B per do X, sehingga menjadi do per do X dikalikan do pi 1 per do X sama dengan do per do X dikalikan do B per do X. Dengan menggunakan kondisi batas Y sama dengan 1, pada persamaan 59 diperoleh do pi 1 per do X sama dengan do B per do X. Dari persamaan 58 dan persamaan 61 didapatkan sebagai berikut. Maka persamaan 59 dan persamaan 60 menjadi seperti ini, sehingga persamaannya menjadi do per do X dikalikan do pi 1 per do X sama dengan min 1 per F0 dikalikan do eta 1 per do X. Selanjutnya pada orde epsilon kuadrat, substitusikan persamaan 62 ke persamaan 47 sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Do per do Y dikalikan do eta 2 per do Y sama dengan 1 per F0 dikalikan do eta 1 per do X. Lalu integralkan persamaan 63 terhadap Y sehingga kita peroleh persamaan sebagai berikut, yaitu do pi 2 per do Y sama dengan 1 per F0 dikalikan do pi 1 per do X dikalikan Y ditambah F. Dengan menggunakan kondisi batas 50 maka didapatkan Fxt sama dengan 0.
Sehingga persamaan 64 menjadi do pi 2 per do y sama dengan 1 per f0 dikalikan do eta 1 per do x dikalikan y. Kemudian dengan menggunakan kondisi batas 48 pada persamaan 65 akan diperoleh f0 sama dengan 1. Dengan f0 sama dengan 1, persamaan 66 menjadi do pi 2 per do y sama dengan do eta 1 per do x dikalikan y, lalu diintegralkan persamaan 67 terhadap y, yaitu sebagai berikut, sehingga menghasilkan persamaan do pi 2 per do x sama dengan setengah dikalikan y kuadrat dikalikan do per do x dikalikan do eta 1 per do x ditambah do d per do x. Lalu dengan menggunakan kondisi batas 49 untuk persamaan 69 ini didapatkan do d per do x sama dengan f1 eta 1 dikurangi setengah dikalikan min eta 1 kuadrat dikurangi eta 2 dikurangi setengah dikalikan do per do x dikalikan do eta 1 per do x. Sehingga persamaan 64 menjadi sebagai berikut, sehingga persamaan 70 kita peroleh do per do x dikalikan do pi 2 per do x sama dengan setengah y kuadrat min setengah dikalikan do pangkat 3 eta 1 per do x pangkat 3 ditambah f1 do eta 1 per do x dikurangi setengah dikalikan 2 dikalikan do eta 1 per do x dikalikan eta 1 dikurangi do eta 2 per do x. Selanjutnya pada orde epsilon kuadrat diperoleh do per do x dikalikan do pi 2 per do x ditambah do per do y dikalikan do pi 3 per do y sama dengan 0. Lalu substitusikan persamaan 70 ke persamaan 71, kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Do per y dikalikan do pi 3 per do y sama dengan minus dalam kurung setengah y kuadrat dikurangi setengah dikalikan do pangkat 3 eta 1 per do x pangkat 3 dikurangi f1 dikalikan do eta 1 per do x ditambah setengah dikalikan dengan 2 dikali do eta 1 per do x dikalikan eta 1 ditambah do eta 2 per do x. Lalu integralkan persamaan 72 terhadap y, sehingga kita peroleh sebagai berikut. Do pi 3 per do y sama dengan min dalam kurung 1 per 6 y pangkat 3 dikurangi setengah y dikalikan do pangkat 3 pi 1 per do x pangkat 3 dikurangi y dikalikan f1 do eta 1 per do x ditambah y dikalikan setengah dikalikan 2 dikalikan do eta 1 per do x dikalikan eta 1 ditambah y dikalikan do eta 2 per do x plus e. Dengan menggunakan kondisi batas 53 pada persamaan 73 diperoleh e sama dengan do h per do x, sehingga persamaan 73 menjadi do pi 3 per do y sama dengan min dalam kurung 1 per 6 y pangkat 3 dikurangi 1 per 2y dikalikan do pangkat 3 eta 1 per do x pangkat 3 dikurangi y dikalikan f1 dikalikan do eta 1 per do x ditambah y dikalikan setengah dikalikan 2 dikalikan do eta 1 per do x dikalikan eta 1 ditambah y dikalikan do eta 2 per do x ditambah do h per do x. Kemudian dengan menggunakan kondisi batas 51 didapatkan persamaan sebagai berikut. Lalu dengan f0 sama dengan 1 diperoleh persamaan sebagai berikut. Dengan hasil akhir min 1 per 3 dikalikan do pangkat 3 eta 1 per do x pangkat 3 dikurangi do eta 1 dikalikan do eta 1 per do x ditambah do f1
2F1 dikalikan do eta 1 per do X dikurangi do H per do X sama dengan 0. Kemudian kalikan kedua ruas dengan min 1, maka kita peroleh 1/3 dikalikan do kuadrat eta 1 per do X dikurangi 2 dikalikan F1 do eta 1 per do X ditambah do eta 1 dikalikan do eta 1 per do X ditambah do H per do X sama dengan 0. Lalu sehingga persamaan di atas juga dapat ditulis sebagai berikut, yaitu 1/3 eta XXX 1 dikurangi 2 dikalikan F1 dikalikan eta X1 ditambah 2 eta 1 eta X1 ditambah HX sama dengan 0. Ini persamaan terakhir yang kita peroleh. Persamaan 76 merupakan model matematika untuk gelombang permukaan yang berbentuk persamaan force KdV, di mana eta XY adalah ketinggian permukaan fluida, Hx adalah representasi dari gundukan pada dasar saluran, F adalah perbedaan kecepatan aliran. Grimshaw dan kawan-kawan 2007 menyatakan F adalah perbedaan kecepatan aliran, di mana F kurang dari 0 disebut aliran subkritis, jika F sama dengan 0 disebut aliran kritis, jika F lebih besar dari 0 disebut aliran superkritis. Pada keadaan Hx sama dengan 0 menunjukkan tidak adanya gangguan pada dasar saluran yang dikenal dengan persamaan KdV dan mempunyai solusi analitik yang berbentuk sekant hiperbolik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.